Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khair ummah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Darsun al-an adabul Islam. Ya alhamdulillah dan aku semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kelas 1B ya. Thaifah Khadijah Al-Kubra yang solihah semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu adabul Islam. Setelah sebelumnya antum semua sudah mendapatkan materi tentang adab kepada kedua orang tua ya, serta menghafalkan doanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran itu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita senantiasa seperti biasa berdoa kepada Allah terlebih dahulu agar Allah selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan diberikan keberkahan dalam ilmu kita pada hari ini. Duduk yang rapi semuanya untuk menyimaknya dan juga mendengarkan penjelasan Ustadz. Jangan ada yang tiduran ya, jangan ada yang tiduran. Kemudian juga duduk yang rapi dan persiapkan dirinya untuk menuntut ilmu ya. Jangan lupa menggunakan pakaian yang baik, pakai kerudungnya dan juga sebagainya, pakaian sekolah ya, jangan lupa ya. Duduk yang rapi dan persiapkan dirinya untuk berdoa. Angkat kedua tangannya. Ista'dadana, sikap berdoa, doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul Azim. Ya alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu adab Islam. Dan adab Islam ini adalah adab-adab sebelum ini ya, sebelum kita belajar ilmu diutamakan kita mengetahui adab-adab terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya kita beradab kepada kedua orang tua kita, kepada umi dan abi kita, atau antum manggilnya ayah, ibu, atau yang lainnya ya. Bagaimana kita harus menghormati mereka dan cara-caranya seperti apa. Nah, pertama kita harus senantiasa menghormati ibu kita, dimana ibu kita itu yang melahirkan kita 9 bulan dalam perut umi kita, sehingga kita bisa lahir ke dunia ini dengan baik. Umi antum yang ibaratnya selalu menjaga antum, kemudian juga menyayangi antum. Walaupun mungkin umi pernah marah, tapi marahnya umi itu demi kebaikan diri kita, sehingga kita menjadi lebih baik. Atau mungkin umi marah karena kitanya bandel ya, suka menyakiti hati umi mungkin, atau nggak pernah ngebantuin umi mungkin. Nah, itu kita harus introspeksi diri, sehingga kita harus berbuat baik kepada umi kita atau ibu kita. Bagaimana dengan ayah atau dengan abi? Sama, abi dan atau ayah harus kita hormati juga. Kita harus berbuat baik kepada ayah kita, berkata-kata yang baik, yang ahsan, tidak boleh menyakiti hatinya. Karena ayah kita sudah berusaha keras untuk menghidupi kita. Baju kita nih dibelikan oleh abi kita, karena abi kita yang bekerja siang dan malam. Mungkin berangkat pagi, ada yang abinya mungkin pulangnya malam. Ada yang mungkin abinya kerjanya jauh. Itu untuk siapa? Itu untuk keluarganya, dan termasuk kita sebagai anaknya harus senantiasa bersyukur dan juga senantiasa berterima kasih kepada abi kita yang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, yaitu adalah kita. Dan kita nggak boleh sampai menyakiti hati abi kita. Kalau misalkan abi kita pulang kerja, diusahakan kita selalu tersenyum untuk pada abi kita. Ambilkan minum untuk abi kita, kemudian juga buat dia bahagia. Nah, jadi dari itu kita senantiasa untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu umi dan abi kita. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak video animasi berikut ini. Soleh-solehah, tahu nggak siapa orang yang paling berjasa bagi kita?
yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, dan yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita dari kecil sampai sekarang. Ayo siapa? Pasti kalian sudah pada tahu kok. Nah, mereka adalah ibu dan bapak kita. Oleh sebab itu, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda terima kasih kita kepada orang tua kita harus beradab kepada mereka. Nah, adapun adab-adab yang harus diterapkan kita yaitu yang pertama, taat kepada kedua orang tua selama tidak mendurhakai Allah. Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib bagi setiap muslim, sedangkan mendurhakai orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, kecuali jika mereka menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Adapun cara penolakan atas perintah maksiat harus dilakukan dengan sikap yang baik dan tutur kata yang santun, agar orang tua kita tidak tersinggung atas ucapan kita. Contohnya, ketika orang tua kita menyuruh kita sholat, maka kita harus segera melaksanakannya. Terlebih, sholat adalah kewajiban kita. Ketika orang tua kita menyuruh kita ngaji, kita harus melaksanakannya. Menyuruh kita belajar, kita juga harus melaksanakannya. Yang kedua, yaitu berbakti kepada orang tua, atau birrul walidain, dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Birrul walidain berarti berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua. Lawan dari birrul walidain yaitu uququl walidain, yang artinya mendurhakai kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar yang dibenci oleh Allah. Jadi, kita diwajibkan untuk berbakti dan selalu tunduk kepada kedua orang tua kita. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Contoh sikapnya yaitu dengan senantiasa meminta maaf kepada orang tua kita, senantiasa membantu orang tua kita yang kesusahan, senantiasa membantu orang tua kita dengan pekerjaan rumah. Kali-kali bolehlah memijit orang tua kita agar rasa capek yang dialami bisa berkurang atau bahkan hilang. Memberikan hadiah agar orang tua kita senang dan merawatnya ketika sakit. Yang ketiga yaitu sikap sopan, berbicara santun, dan tidak mencaci kepada kedua orang tua. Sikap dan perilaku yang benar kepada kedua orang tua adalah dengan tidak berkata dan tidak pula berlaku kasar, yaitu jangan sampai kita mengatakan kepada kedua orang tua perkataan yang jelek, meskipun kata yang paling ringan yakni yang berarti desahan karena bosan atau dongkol. Begitu pula kita tidak boleh melakukan perbuatan jelek kepada kedua orang tua, sekalipun perbuatan yang paling ringan seperti mengibaskan tangan dan lain sebagainya. Contoh sikapnya yaitu ketika kita berbicara kepada orang tua, hendaklah kita berbicara dengan sopan dan santun, juga tidak melebihi suara orang tua kita, tidak teriak-teriak, apalagi sampai membuat orang tua kita menangis karena perbuatan dan perkataan kita. Yang keempat yaitu berdoa demi kebaikan dan kebahagiaan kedua orang tua. Jasa besar kedua orang tua kepada anak tentunya tidak dapat diukur dengan materi. Salah satu cara yang dapat dilakukan anak kepada kedua orang tua adalah balas budi, yakni berupa doa. Nah, seperti itu ada videonya yang tadi sudah antum simak. Semoga antum semakin menyayangi ibu dan abi antum ya, umi dan abi antum di rumah, dan jangan lupa doakanlah mereka agar diberikan yang terbaik, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berjasa sekali kepada kita yang sudah menghidupkan kita dari kecil ya, dijaga oleh umi dan abi kita. Dan semoga Allah berikan keberkahan kepada umi dan abi kita. Maka dari itu kita sebagai anaknya berusaha menjadi anak yang solih dan solihah, yang senantiasa membahagiakan mereka dan berdoa untuk umi dan abi kita. Ya, itu aja dari Ustadz. Semoga antum bisa melaksanakan perbuatan baik kepada umi atau abi antum di rumah, dan juga senantiasa berdoa kepada umi dan abi kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kita tutup dengan doa ya. Duduk saya rapi semuanya. Isti'adadan, ista'adadna, sikap berdoa, doaan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.